Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam pendidikan itu identik dengan anak-anak dan ibu, jadi boleh panggilnya ibu aja ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Boleh diubah paginya dengan gini. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke? Ya, tambah semangat. Masih pagi-pagi nih. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Di bagian surah ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah berkati. Tak lupa juga salawat serta salam curah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Apakah hari ini semuanya masuk? Ya. Tidak. Ada yang tidak masuk? Ya. Siapa? Kenapa dia? Sakit. Oh, semoga kita doain yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke. Sini kayaknya siapa ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin sama kayaknya ya. Kita belajar aja. Silakan berdoa. Ayo berdoa. Ayo kayaknya. Berdoa dimulai kayak gitu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah udah gak apa-apa, langsung Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Apa yang kita pelajari hari ini bisa lebih bermanfaat. Biar tambah semangat, Ibu ada ice breaking nih. Ya, ikuti perintahnya ya. Coba semuanya boleh berdiri. Oke, selanjutnya adalah kegiatan ice breaking. Jadi peraturannya gini. Yang sebelah sini nih kanan namanya Abi. Oke. Yang sebelah sini Abu. Oke. Nanti anak-anak semua berpasangan dengan temannya. Nah, yang ini yang sendiri sama temannya di sini. Nah, gitu. Nah, boleh langsung berhadapan sama temannya. Yuk kasih ya. Sini sama ibu, sama si ibu. Ya udah, yang itu bertiga aja ya. Oke? Ganjil sih ya. Oke, siap? Berhadapan sudah sama temannya? Oke. Jadi, sekarang tangannya salaman sama temannya. Udah? Nanti kalau misalnya ibu tadi yang sebelah sini kanan apa? Ab. Sebelah kiri ab. Nah, kalau misalkan ibu bilang Abi, berarti yang Abu harus nangkep. Kalau misalkan ibu bilang Abu,
yang Abi harus nangkap. Ketika ibu bilang nyebut Abi, yang Abi ini harus menghindar dari temannya. Temannya harus menangkap. Ketika ibu bilang Abu, yang Abu harus menghindar, yang Abi menang. Gitu. Ketika namanya disebutkan, kita harus menghindar dari lawan teman. Gitu. Bisa juga Abi. Berarti kalau ibu bilang Abi, si Abinya harus menghindar, ya. Siap? Lagi. Abu. Abu. Baik, kembali ke laptop. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran. Nanti saya diskusi. Udah makin semangat ya? Ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Dinasti Maya. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah itu loncat satu harusnya sehabis dinasti Umayyah itu dinasti Abbasiyah dulu. Sekarang kita loncat ke dinasti Ayyubiyah dulu, gak apa-apa ya? Ya. Setelah Abbasiyah kita ini sudah tahu materinya walaupun belum dipelajari sama guru kamunya ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah baca tentang dinasti Ayyubiyah. Baru mendengar. Benar. Jadi dinasti Ayyubiyah itu yang tadi dijelaskan, yang pertama dinasti Umayyah, yang kedua dinasti Abbasiyah, yang ketiga dinasti Ayyubiyah. Biasanya dinasti Ayyubiyah itu dijelasin nanti sudah mau ulang bangun baru dijelasin. Terus materinya juga dinasti Ayyubiyah itu lebih kompleks, lebih banyak. Karena semakin bisa anak-anak semua di PPT ya, judulnya Jejak Peradaban Dinasti Ayyubiyah. Di sini kita akan mempelajari yang pertama proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, yang kedua penguasa terkenal yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang ketiga keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh siapa ini? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, sesuai dengan namanya, lihat ada Al-Ayyubi. Jadi dinasti Ayyubiyah ini namanya diambil dari pendirinya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini punya kakek namanya Ayyub. Makanya namanya itu Salahuddin Al-Ayyubi. Materinya dulu karena nanti kita mau membagi kelompok. Oke? Nanti kita bahas materinya bareng-bareng ya, kelompok ya. Oke? Jadi perhatikan dulu. Di sini ada proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah ini adalah dinasti yang paling berpengaruh di Mesir. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kelihatan kan? Belum kelihatan. Al-Ayyubi ini sebuah dinasti yang berlatar belakang Sunni yang berkuasa di Mesir, Syria, Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, Diyarbakir, wilayah Tenggara
diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Ada spidol nggak? Jadi kalau misalkan digambarin ya, gambarnya gimana ya? Di bawahnya kali ya. Nih. Apa ya di bawahnya? Ada ini. Di sini aja. Di sini adalah masa di mana Nabi Muhammad SAW masih hidup. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, lalu Nabi Muhammad memindahkan tugas dakwahnya kepada siapa? Khulafaur Rasyidin. Kita singkat aja KH ya, H sama H. Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin wafat, lanjut kepada dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah, dari khalifah pertama sampai terakhir, lanjut ke dinasti Abbasiyah. Setelah Abbasiyah juga khalifahnya habis sampai terakhir, lanjut ke dinasti Ayyubiyah. Nanti setelah Ayyubiyah ada lagi, yaitu dinasti Mamluk. Mamluk belum dengar ya? Jarang dibahas itu ini. Makanya ini tiga ini, Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah. Nah, dari proses dinasti Abbasiyah ke proses dinasti Ayyubiyah itu panjang. Makanya di sini kita jelasin prosesnya ya. Sejak dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir bulan Mei tahun 1175 Masehi, Al-Mustadi memberikan beberapa daerah Yaman, Palestina, Syria, Amfibi, dan Salahuddin. Dengan demikian dia mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah. Jadi gini, dinasti Ayyubiyah itu terbentuk. Yang pertama itu dari sini dulu. Nih, dinasti Abbasiyah. Ada yang tahu kenapa dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran? Ada yang tahu? Nih, setelah Bani Umayyah lanjut ke Abbasiyah. Abbasiyah mengalami kemunduran. Nah, setelah mengalami kemunduran, lahirlah dinasti-dinasti. Belum ke Ayyubiyah dulu, dinasti Abbasiyah lahirlah dinasti-dinasti kecil, yaitu di sini ada dinasti Fatimiyah, ada dinasti Iksibiyah, ada dinasti Fatimiyah, lanjut ke Ayyubiyah, lalu ke Mamluk. Nah, ini dinasti ini, yang tiga ini dinasti kecil, ya. Baru ke dinasti Ayyubiyah, dinasti yang besar. Nah, kenapa ada dinasti kecil ini? Kenapa tidak langsung aja ke Ayyubiyah? Karena terjadi pertentangan, keributan pada Abbasiyah pun. Lalu ada sekelompok orang yang ingin membuat dinasti, jadinya dibuatlah dinasti ini, Fatimiyah, Iksibiyah, dan Fatimiyah. Kalau di dinasti Fatimiyah ini terus berlanjut, maka tidak akan ada dinasti Ayyubiyah. Ya, untungnya waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil untuk memberantas sekelompok orang, yaitu di dinasti Fatimiyah. Ya, jadi terciptalah dinasti Ayyubiyah. Gitu. Adalah dinasti yang bermazhab Syiah. Tahu Syiah itu apa? Syiah itu adalah aliran yang menganggap bahwa khalifah itu harusnya itu keturunan dari Nabi, bukannya Abu Bakar As-Siddiq,
Utsman bin Affan atau Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi mereka ingin bahwa yang menggantikan Nabi Muhammad itu adalah anaknya, pamannya seperti itu. Makanya dia membuat dinasti sendiri, yaitu dinasti Fatimiyah. Sedangkan dinasti Abbasiyah adalah dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang bermazhab Sunni. Dia percaya bahwa dari Nabi ke Khulafaur Rasyidin, ke Bani Umayyah, ke Abbasiyah, ke Ayyubiyah adalah memang sudah jalannya dakwahnya Nabi. Percaya bahwa Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib adalah kepercayaan Nabi untuk memindahkan tugas dakwahnya, begitupun kepada Bani Umayyah, Abbasiyah, lanjut ke dinasti Ayyubiyah. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi ini bisa dibaca ya. Nama lengkapnya Salahuddin Al-Ayyubi Abdul Muzaffar bin Najmuddin bin Ayyub. Asalnya dari Turki. Nama ayahnya Najmuddin Ayyub, nama pamannya Asaduddin Shah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini sebelumnya belum ada di dinasti Fatimiyah. Belum ada di sini. Ini dinasti Fatimiyah. Belum. Nah, pada saat itu dinasti Fatimiyah sebelum mengalami kehancuran itu terjadi perang salib. Ada yang pernah dengar? Nah, perang salib ini adalah sebab di mana dinasti Fatimiyah hancur lalu berpindah kepada dinasti Ayyubiyah. Pada saat perang salib, pemerintahan dinasti Fatimiyah membutuhkan pertolongan. Akhirnya dia minta tolong nih sama pamannya Salahuddin. Pamannya siapa? Asaduddin Syirkuh. Setelah minta tolong kepada pamannya juga butuh pertolongan dengan Al-Quran. Jadinya minta tolong juga kepada keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka berdua bertarung melawan orang-orang kelompok perang salib dan akhirnya menang. Itu adalah penjelasan tentang dinasti Ayyubiyah. Tiga. Balik lagi. Ayo. Berhasil mendirikan kebijakan yang menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi kita tadi mempelajari dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum dinasti Ayyubiyah ada dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menjadi khalifah pada dinasti Ayyubiyah. Ada prosesnya gimana? Ada perang salib. Lalu paman Salahuddin dan Salahuddin membantu dinasti Fatimiyah. Lalu diangkatlah mereka menjadi menteri. Setelah yang pertama diangkatnya adalah pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh. Setelah pamannya 2 bulan menjadi menteri lalu meninggal, lalu diganti dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai banyak keteladanan, misalnya rendah hati,
ini. Semoga kurang lebihnya bisa menghafalkan lagi pembelajarannya di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang cukup sekian untuk pembelajaran selanjutnya. Ini marilah kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh kita tepuk itu dulu, misalnya kayak gini. Ikutin dulu ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Ini sama-sama sebelahnya. Tepuk ya. Tepuk dua. Tepuk tiga.